Anak-anak kelas 6 SD Kristen Kalvari, selamat pagi menjelang siang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, 我们感谢你，我们能够学习你的话。Kami berterima kasih karena kami dapat belajar firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai anak yang baik, yang memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita akan belajar yang namanya mujizat. Masih ingat mujizat? Apa itu mujizat? Mujizat adalah Tuhan Yesus menggunakan kuasanya yang tidak terbatas. Menggunakan apa? Kuasanya yang tidak terbatas. Masih ingat singkatannya adalah BAB RRFF. Apa BAB? Seluruh langit, bumi, dan segala isinya taat pada Tuhan Yesus. B. Benda mati taat kepada Tuhan Yesus. Contohnya, air Tuhan Yesus ubah menjadi anggur. A. Alam. BAB kan? Apa alam? Contohnya. Ketika badai mengamuk, Yesus mengatakan apa? Diam, tenanglah. Jadi hujannya berhenti, gelombangnya jadi tenang, dan anginnya langsung reda. Yang ketiga, B. Badan manusia. Apa contohnya? Tuhan Yesus berkuasa atas badan manusia. Menyembuhkan orang yang sakit kusta. Apalagi badan manusia. Paling banyak di dalam 4 Injil ini. Belum. Penyakit apa lagi yang Tuhan Yesus sembuhkan? Yang tidak bisa disembuhkan dokter? Kusta sudah. Orang buta. Orang lumpuh. Perempuan yang pendarahan 12 tahun. Di sini sudah ada yang akil balik perempuan? Akil balik sudah ada? Belum ya, nanti kalian akan mengalami yang namanya akil balik. Akil balik itu dari gadis kecil menjadi gadis. Nah, kalau sudah gadis, ya nanti sudah besar, boleh menikah, ya sudah bisa punya anak. Namanya apa? Akil balik. Kalau laki-laki apa akil baliknya? Akan timbul apa? Selain janggut, suaranya jadi ngebas, ya. Kayak Hansen tuh suaranya sudah ngebas. Nah, jadi sudah menuju akil balik. Kalau perempuan akil balik itu setiap bulan akan ada datang bulan, ya. Nah, datang bulan itu artinya sel telurnya yaitu dikeluarkan dan berdarah. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan ibu yang pendarahan 12 tahun. Oke, setelah BAB apa? RR. Roh jahat tunduk pada Yesus. R kedua, roh manusia yang sudah mati Tuhan Yesus bangkitkan. Kemudian ini fauna. Tuhan Yesus ini memberikan uang dalam bentuk koin di mulut ikan. Akan kita pelajari hari ini, ya. Oke, mari kita lihat ayatnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham itu atau didrakma? Jawabnya, terus memang membayar. Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?
Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya, tetapi supaya jangan kita jadi batu sandungan untuk mereka. Pergilah memancing ke danau, dan ikan yang pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham atau double drakma di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, untukku dan untukmu juga. Jadi begini, kita bisa belajar 5 pelajaran. Yang pertama, coba dibaca. Kehendak sempurna dari Allah. Yang kedua, utusan musuh dari Yerusalem mau menyerang Yesus, tapi dia tidak langsung. Dia menyerang Petrus. Karena iblis itu jahat ya. Misalnya kalau dia mau menyerang seseorang, dia tidak langsung. Dia mau menyerang Adam, dia tidak menyerang Adam. Siapa yang diserang dulu? Hawa ya. Karena iblis sangat jahat. Sangat apa? Dia mau menyerang Yesus, dia tidak menyerang Yesus dulu. Dia menyerang siapa? Petrus. Akhirnya dia menyerang Yesus untuk menjatuhkan Yesus. Bisa nggak Yesus itu dijatuhkan? Kenapa? Karena dia adalah Allah yang Maha Tahakwa. Apa Tahakwa? Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa, Maha Tahakwa. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kehendak sempurna dari Allah Bapa. Ketika Yesus, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar pajak 4 dirham atau double drakma itu? Nah, yang pertama, mereka berada di Galilea. Tahu nggak Galilea? Galilea itu laut yang sangat cantik. Ya, satu-satunya danau yang cantik sekali ya di daerah Israel. Dekat dengan danau itu banyak kampung. Banyak apa? Kampung. Ya, kampung yang terkenal itu namanya apa? Kapernaum. Apa artinya Kapernaum? Nah, Galilea apa artinya? Galilea itu laut yang banyak namanya. Namanya bisa di Perjanjian Lama namanya Kineret. Coba sebut. Apa tuh Kineret? Bentuknya seperti gitar. Seperti apa? Nah, Galilea itu bentuknya seperti apa? Gitar. Nama aslinya apa? Kineret. Nah, kemudian di tepi laut Galilea ada kampung yang namanya Kapernaum. Nah, Kapernaum itu artinya apa? Kampung penghiburan. Kampung apa? Penghiburan. Kalau Kaper namanya kampung, Nahum, Nabi Nahum. Penghiburan. Penghiburan. Jadi kita dihibur ya. Nah, kemudian kalau kita lihat Yesus sebenarnya sedang berjalan menuju Yerusalem. Kenapa dia menuju Yerusalem? Untuk disalibkan. Jadi kalau tadi kita baca dalam Matius pasal 17 itu sebenarnya Tuhan Yesus waktunya di bumi tinggal berapa lama? 6 bulan. Dia melakukan pelatihan yang ditujukan kepada 12 murid saja. Dia tidak banyak mengajar orang banyak, tapi fokusnya kepada 12 rasul. Kenapa? Karena Yesus akan disalib, setelah itu dia akan dikubur, dia akan bangkit naik ke surga. Setelah itu siapa yang ada di bumi yang melayani orang? Yesus sudah di surga. Siapa yang melayani? Murid-muridnya. Paham ya? Seperti kamu, ya kalau papa mama kamu udah tua nggak bisa kerja lagi, siapa yang kerja? Nah, kalian juga. Seperti ini juga ya. Keluarga itu harus seperti itu. Kalau papa mamanya baik, anaknya nggak baik, nggak bagus ya. Sama-sama harus baik. Nah, kita melihat para murid ya akan belajar ya dengan Yesus 3,5 tahun, sudah hampir selesai, sudah belajar 3 tahun, tinggal berapa? Tinggal 6 bulan. Mereka nanti akan diwisuda, tamat. Kalian akan tamat tahun depan. Tamatnya kapan? Waktu hari raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus.
Ya, mereka bukan mendapatkan ijazah, bukan. Tapi mereka bagaimana tamatnya? Bisa membawa orang lain percaya Yesus. Kalau menjadi murid Yesus, apa tanda tamatnya? Bisa membawa orang percaya Yesus. Nah, kita lihat. Yang kedua, utusan musuh mau menyerang Yesus, tapi dia tidak menyerang Yesus, dia menyerang siapa? Murid Yesus. Karena mereka mencari Petrus dan bertanya pada Petrus, apakah gurumu tidak membayar pajak yang 2 dirham itu? Apa yang terjadi? Siapa utusan dari Yerusalem? Mereka memungut ya pajak untuk bait Allah. Kenapa perlu pajak? Kenapa kalian membayar uang sekolah? Kenapa? Hah? Nggak tahu? Untuk apa uang sekolah dibayar? Untuk menggaji guru-guru. Kalau uang sekolah nggak dibayar, guru-gurunya mau makan apa? Ya kan? Betul nggak? Betul? Nah, jadi kenapa membayar uang sekolah? Supaya guru-guru bisa punya uang untuk beli makan, beli bensin, bisa datang mengajar kalian. Nah, jadi sama juga ya. Bait Allah itu kemudian ya harus dirawat. Ya, harus dirawat, harus dipelihara. Maka dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Keluaran, kitab Nehemia, pembayarannya pertama setengah shekel. Shekel ini adalah uang di Israel. Uang di mana? Israel. Kalau Inggris itu pound sterling, kalau Amerika dolar, kalau Indonesia rupiah, kalau Malaysia ringgit, kalau Israel shekel. 1, 2, 3 shekel. Nah, kalau di Keluaran setiap orang umurnya 20 itu wajib membayar setengah shekel per tahun. Nah, kalau di kitab Nehemia diturunkan, bukan lagi setengah shekel tapi sepertiga shekel. Pertanyaan saya, setengah dengan sepertiga mana yang besar? Yakin ya? Berarti turun ya. Nah, kemudian uang itu dipakai untuk operasional bait Allah dan perawatan bait Allah. Seperti sekarang persembahan 10%. Kalau kamu orang Kristen, kamu punya gaji 1 juta, kamu harus persembahkan 100.000. Kenapa diberi persembahan di gereja? Kenapa? Siapa yang pernah memberi persembahan di gereja? Angkat tangan. Kenapa membawa persembahan? Untuk gereja membayar listrik dan sebagainya. Paham ya? Itu persembahan. Nah, sekarang persembahan itu yang 10% itu tetap ya, karena dalam Ibrani pasal 7 Abraham di situ memberikan persembahan 10% kepada yang dinamakan Melkisedek. Jadi sekarang ya ada satu tantangan ya. Kalau kita sudah besar, sudah percaya Yesus, ya sudah dapat gaji, diberi Tuhan gaji, kita harus persembahan 10%. Kalau 1 juta berapa 10%-nya? 100.000. Paham ya? Oke, selanjutnya. Yang ketiga, musuh mau menjatuhkan Yesus. Kemudian kamu lihat, apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Petrus langsung menjawab, membayar. Ini penting sekali ya. Kenapa begitu? Petrus itu murid yang baik. Dia bisa membela gurunya. Bisa apa? Bisa apa? Misalnya kalau ada orang mau menjahati orang tua kamu membela orang tua tidak? Ada nggak kalau orang tua itu kamu mau dijahati, ada orang datang? Nah, mereka mengatakan, orang tua kamu jahat loh, Ernest. Ernest bilang sama, betul, orang tua saya sangat jahat. Lapor polisi ya Pak. Begitu Das? Enggak kan? Begitu Felis? Enggak. Siapa dia? Ada? Ada nggak? Tidak ada. Petrus juga bagus. Dia sebagai murid yang bagus, dia diberi pertanyaan menjebak. Kalau Yesus tidak membayar pajak, bagaimana caranya? Yesus bisa jatuh, bisa apa? Petrus bilang enggak, guru saya membayar. Kamu kalau lihat pertanyaan itu bersifat menjebak. Ya, tidakkah guru tidak membayar? Kalau Petrus bilang iya tidak membayar, itulah. Ternyata Yesus membayar. Mereka membayangkan pertanyaan ini pasti bisa menjatuhkan Yesus. Kenapa? Mereka bayangkan Yesus tidak membayar pajak. Kenapa? Karena Yesus sering mengajarkan mereka bahwa dia adalah apa? Raja. Dia adalah apa? Yesus adalah raja. Yesus adalah Allah. Kalau Allah dan raja, perlu nggak membayar pajak? Tidak perlu. Jadi mereka pikir Yesus pasti tidak membayar. Tetapi mereka lupa, Yesus selain Allah, dia juga adalah apa? Dia 100% Allah dan 100% namanya apa?
God. Saya sudah kasih tahu, God man. God man. 1, 2, 3. Yesus adalah God man. Dia 100% Allah, tapi dia 100% manusia. Jadi, ya kalau kita lihat, Yesus itu dicobai dari segala arah. Ibrani 4:15 dikatakan ya. Kalau kamu pernah lapar, Yesus pernah lapar nggak? Pernah tidak? Kenapa dia pernah lapar? Dia pernah jadi manusia. Yesus pernah ngantuk nggak? Kalian pernah ngantuk? Yesus pernah sakit tidak? Sakit apa dia? Dia tidak pernah sakit flu. Dia sakit karena disalib. Ya Pak? Disalib. Jadi kalau kamu sakit, Yesus ngerti nggak? Kalau kamu minta tolong Yesus waktu kamu sakit. Pernah tidak kalau sakit minta tolong Tuhan Yesus? Bagus. Yesus itu ya, dia Allah yang menjadi manusia. Allah yang apa? Kenapa dia mau jadi manusia? Ayo. Allah bisa nggak jadi anjing? Ya, Allah bisa nggak jadi kucing? Bisa? Siapa yang bilang bisa? Siapa yang diciptakan dengan gambar rupa Allah? Anjing, kucing? Hanya apa? Manusia. Hanya bisa jadi manusia. Allah tidak bisa jadi anjing. Allah tidak bisa jadi ayam. Kenapa? Kenapa tidak bisa, Felis? Karena binatang-binatang tidak diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Sekarang saya lihat Vin. Kamu ada gambar dan rupa papamu enggak? Bagian mana yang kamu mirip mamamu? Rambut? Oke. Bagian mana kamu mirip papamu? Apa? Muka. Nah, kalau kamu bilang aku mirip tetangga, bahaya. Ya kan? Berarti anak tetangga, anak pungut. Tapi kamu mirip papa enggak? Mirip papa enggak? Mirip mama enggak? Berarti anak papa mama? Nah, bagus. Kita mirip siapa? Ernest mirip siapa? Selain papa mama? Harus mirip siapa? Harus mirip Allah, Tuhan Yesus. Jangan mirip setan. Jangan mirip apa? Oke. 1, 2, 3. Saya mirip papa mama dan saya mau mirip Ulangi 1, 2, 3. Saya mirip papa mama saya dan saya mau mirip Tuhan Yesus. Bagus. Jadi Tuhan Yesus dia bukan hanya Allah tapi dia jadi manusia. Nah, waktu dia jadi manusia, dia tetap Allah yang Maha Tahakwa. Allah itu apa? Maha Tahakwa? Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa di Mazmur 139. 1, 2, 3. Mazmur 139. Allah Maha Tahakwa. Jadi Yesus dia Maha tahu. Sekarang ada masalah, dia mengajar tentang pajak. Coba kita baca. 1, 2, 3. Supaya jangan kita menjadi batu sandungan untuk mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan yang pertama kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham, double di drakma, di dalamnya ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka untukku dan untukmu juga. Jadi kita lihat ya, Yesus bertanya kepada Simon sebelum Simon melapor. Yesus sudah tahu apa yang terjadi. Yesus ya memberitahu kita apa yang perlu kita ketahui. Yesus Maha tahu nggak? Dia mau kasih tahu kita nggak? Kamu belajar bahasa Mandarin dari siapa? Dari guru. Guru yang kasih tahu. Kenapa guru kasih tahu? Karena Tuhan yang mengizinkan. Kamu mau tahu sesuatu? Siapa yang bisa kasih tahu? Siapa? Tuhan mengasih tahu kepada kita. Paham? Apa yang perlu kita ketahui khususnya tentang apa? Keselamatan dalam Yesus. Jadi penting begini loh. Walaupun orang nggak mau kasih tahu kamu, tapi Tuhan mau kasih tahu, kamu bisa tahu nggak? Andes? Bisa. Contohnya begini. Saya ketemu satu orang. Kawan sekolah dari anak saya. Saya tanya dia, kapan kamu menikah? Dia bilang bulan Januari tahun depan. Tapi saya tanya dia, tanggal berapa menikah? Dia nggak mau jawab.
Dia bilang tunggu tanggal mainnya, tunggu dapat undangan. Dia udah pergi. Mamanya datang. Mamanya, saya tanya mamanya, kapan anakmu nikah? Dia kasih tahu tanggal saya. Anaknya nggak mau kasih tahu, mamanya kasih tahu. Saya tahu nggak? Saya tahu belum? Jadi saya tahu dari mana? Mamanya, sebenarnya siapa yang kasih tahu? Siapa? Nah, Tuhan. Jangan lupa ya, kalau kamu bisa belajar, kamu tahu, siapa yang kasih tahu? Siapa? Karena dia maha tahu, dia ingin kamu tahu. Nah, 1, 2, 3. Allah maha tahu, dia ingin kasih tahu kita. Bagus ya. Saya juga tidak tahu ayahnya Kena sudah di Mempawah. Tiba-tiba saya ke Mempawah, baru tahu, oh bapaknya sudah kerja di Mempawah. Ya kan? Nah, betul? Udah pindah ke Mempawah. Jadi, kalau kamu lihat ya, yang membayar pajak itu rakyat. Kalau raja, kaisar Firaun tidak perlu membayar, sehingga anak raja, anak Firaun, anak kaisar tidak perlu membayar, sehingga kamu lihat ya, Yesus sebenarnya bebas tidak membayar pajak. Tetapi kenapa? Supaya tidak menjadi batu sandungan, tidak menyandung orang, maka Yesus membayar. Nah, Yesus mengatakan, bagaimana? Pergilah memancing kemana? Ke danau, dan ikan pertama yang kamu tangkap. Siapa yang pernah memancing di sini? Nggak ada ya, saya pernah memancing. Begitu kamu tangkap, kamu buka mulutnya, di dalamnya ada uang. Bukan uang kertas, bukan apa? Bukan apa? Uang apa? Koin. Dan ambil koin itu, nah kamu lihat ya, jumlahnya pas. Jumlahnya apa? Untuk membayar siapa? Pajaknya Yesus dan pajaknya Simon. Sekarang begini, saya punya uang di sini. Punya uang nggak? Ada. Punya uang di sini nggak? Ada. Ada uang di sini nggak? Kenapa Yesus tidak mengambil uang dari bendaharanya? Dia suruh Simon memancing. Kenapa? Kenapa? Karena dia Allah yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Dia tahu di dalam ikan itu ada apa? Uang logam. Dia tahu nggak apa yang ada di dalam sini? Di sini. Kenapa dia tahu? Dia maha tahu. Dia suruh Petrus pergi apa? Memancing, mendapatkan ikan, buka mulutnya dapat apa? Uang pas untuk bayar kepada orang. Dan orang yang menerima pembayaran itu kaget loh. Kaget. Petrus datang lagi cari orang. Mana? Tadi yang bilang Yesus nggak bayar pajak. Nah, ini loh uangnya. Ambil. Untuk siapa? Yesus dan kaget nggak dia? Kaget nggak? Terus dia tanya sama Petrus, dari mana uangnya? Petrus bilang dari mana? Dari bendahara. Dari mana uangnya? Ikan. Dari mulut ikan. Tambah kaget dia. Kalau gitu saya jangan lagi mau nyerang Yesus, saya harus percaya Yesus. 1, 2, 3. Saya jangan mau menyerang Yesus, malah saya harus apa? Percaya Yesus. Banyak orang mau serang Yesus loh zaman sekarang loh. Lebih baik nyerang Yesus atau percaya Yesus? Bagus, kita berdoa. Sudah bel lagi. Bapa kami di surga, kami berterima kasih ni给我们很好的机会来学习你的话。Engkau memberi kami kesempatan yang baik untuk belajar firman-Mu. 求你祝福我们的家，我们的学校。Berkatilah kami, keluarga kami, sekolah kami. 让我们每个人能够相信主耶稣, sehingga kami semua bisa percaya Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you.